Pace bene, salah satu topik yang dibahas di sinode-sinodalitas yang sedang berlangsung ini adalah kemungkinan sebuah ide bahwa sepertinya perlu tahbisan diakon untuk perempuan, gitu ya. Yang mana isu ini dianggap panas penting untuk sebagian orang dan beberapa media-media mainstream dan dari negara besar, misalnya dari Amerika Serikat, dari Eropa, memframing ide ini seolah-olah ini adalah menu utama dari diskusi para uskup, para peserta sinode di sinode kali ini. Pada kenyataannya tidak. Banyak isu yang mereka bahas. Dan ini adalah kekuatan dari sinode kali ini bahwa setiap orang yang berpartisipasi didengarkan. Semua yang terlibat di sana benar-benar berpartisipasi dengan membagikan apa isu yang relevan dengan mereka di tempat masing-masing. Nah, kita seringkali mendapatkan informasi tentang sinode, tentang apa yang terjadi dalam pertemuan itu dari media-media yang mainstream, yang mengambil topik yang mereka inginkan untuk dibahas, gitu ya. Yang juga mereka propagandakan. Ada orang-orang yang sebenarnya menyukai topik tertentu dan menjadikan ini sebagai isu panas bagi dia, dan kita diajaknya untuk melihat ini sebagai isu yang penting untuk seluruh gereja. Pada kenyataannya, setiap wilayah, setiap gereja partikular memiliki isunya masing-masing. Misalnya, ada kecenderungan berpoligami di antara orang-orang Katolik di Afrika. Ada persoalan antara soal kesetaraan ya, laki-laki dan perempuan yang dimaknai dengan tahbisan perempuan diakonal, tahbisan diakonal untuk perempuan itu di Eropa dan Amerika Utara, boleh dikatakan. Ada yang bermasalah dengan kemiskinan dan hubungan dengan pemerintah. Juga ada di Afrika, juga ada beberapa di Asia. Ada yang berbicara tentang keadilan di negaranya sendiri, antara hubungan antara gereja dengan pemerintah. Nah, sebenarnya ini pertanyaan besar juga, apa isu yang urgen, yang mendesak untuk gereja di Indonesia? Tentu kita memiliki isu, topik yang hangat di tempat kita masing-masing. Jangankan di konteks global, di Indonesia sendiri, masing-masing pulau, provinsi, memiliki tema-tema yang sepertinya berbeda antara satu daerah ke daerah yang lain, sesuai dengan kebutuhan umat setempat. Sesuai dengan kemampuan juga, kemampuan umat setempat. Jadi masing-masing itu memiliki kekuatan dan kerisauannya masing-masing. Gitu ya. Tetapi menarik sekali untuk saya ketika Paus katanya memberi pesan kepada peserta sinode bahwa keseluruhan, yaitu gereja universal ini, harus menjadi cita-cita yang utama dan tidak mengedepankan kepentingan partikular. Karena misalnya isu tahbisan diakon perempuan dianggap mendesak untuk beberapa negara di Eropa, janganlah dipaksakan isu ini menjadi bahan pembicaraan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, gereja Katoliknya. Karena pembahasan tentang ini tidak menjadi pembahasan yang benar-benar mendesak untuk di semua tempat. Nah, keseluruhan yaitu gereja universal harus tetap menjadi prioritas di atas kepentingan golongan atau partikular. Dan diskusi mereka itu harus benar-benar menyentuh realitas umat, bukan hanya di wilayah ide semata. Dan karena itu dengan sinode-sinodalitas ini, para peserta sinode melihat realitas. Misalnya itu kan, kita tidak tahu bahwa orang Katolik pun bisa bermasalah dengan poligami, di Indonesia tidak, gitu ya. Tapi di negara lain yang memiliki kultur yang khas, boleh dikatakan bahwa ada kebiasaan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan dia Katolik, ini bisa menjadi isu yang besar, serius.
Ada tuntutan supaya dibuatlah, bisa diresmikanlah pernikahan dari seseorang yang mengambil istri lebih dari satu. Ada keinginan itu di wilayah tertentu. Tapi sekali lagi, jangan kepentingan personal, golongan partikular itu diterapkan secara universal di seluruh gereja dan menjadi pembahasan untuk semua pihak. Dan harus juga mengedepankan soal apa yang sedang terjadi di tempat itu, bukan hanya soal kecemasan masa depan, soal dimensi waktunya, tetapi dalam ruang apa yang sedang terjadi saat ini. Kiranya itu yang dibahas, begitu ya. Supaya jangan kecemasan-kecemasan di masa yang akan datang memengaruhi keputusan saat ini, sehingga gereja saat ini tidak relevan pada situasi setempat. Itu juga dikatakan sebagai pesannya. Nah, oke. Saya pikir sinode ini adalah tanda bahwa sinhodos berjalan bersama yang dilakukan oleh segenap gereja yang rindu mencari kesatuan. Setiap gereja memiliki kecemasannya masing-masing, kekuatannya masing-masing, tetapi yang terutama adalah bahwa gereja itu rindu untuk mau satu, gitu ya. Dan ini perjuangan gereja, gereja yang satu memiliki kekuatan dan di waktu yang sama memiliki tantangan karena persoalan orang lain juga menjadi persoalanku. Tidak lari dari tanggung jawab sebagai sesama anggota gereja, tetapi ikut memikirkan apa yang saudara seimanku pikirkan. Nah, apa yang gereja Katolik di tempat lain pikirkan, kiranya menjadi isu untuk gereja, untuk dipikirkan ya, bukan untuk diterapkan sebagai keputusan di tempat masing-masing. Maka sinode ini bukan soal memutuskan apa, tetapi memikirkan apa. Apa yang sedang mereka bahas, apa yang sedang mereka coba kenali, dan mereka selalu, kita harapkan demikian, meminta bimbingan Roh Kudus untuk semua pembicaraan yang mereka lakukan. Semoga. Ciao.